Halo teman-teman ATLM Indonesia. Kali ini kita membahas soal-soal tryout ya untuk uji kompetensi teknologi laboratorium medik. Teman-teman ATLM Indonesia tetap semangat di channel ATLM Indonesia. Kita masuk ke bagian 101, yaitu kita membahas hematologi sesi 9. Jadi berkelanjutan terus kita bahas hematologi ya sampai kita habis nanti di seri selanjutnya. Yang mana soal-soal ini berbasis kompetensi untuk studi kasus ATLM bidang hematologi. Langsung saja kita bahas materi atau soalnya sebagai berikut. Soal nomor 1. Atas permintaan dokter dilakukan plebotomi pada pasien perempuan berusia 55 tahun. Diketahui bahwa pasien tersebut pasca operasi mastektomi pada sisi bagian kanan. Bagian kanan ya. Tindakan apa yang dilakukan untuk pengambilan darah? Yang A, melakukan plebotomi pada lengan yang sama dengan sisi mastektomi. Yang B, melakukan plebotomi pada bagian punggung tangan. Kemudian yang C, melakukan plebotomi pada lengan bagian kanan. Kemudian yang D, melakukan plebotomi pada lengan bagian kiri. Atau melakukan plebotomi darah kapiler. Jawabannya di sini yang tepat sesuai yang membuat soal adalah yang C, yang D. Melakukan plebotomi pada lengan bagian kiri. Jadi lawannya mastektominya itu sebelah kanan, berarti plebotominya di lengan bagian kiri. Ini bila kita mengambil darah dalam jumlah banyak. Tapi kalau jumlah sedikit, kita cukup melakukan plebotomi darah kapiler di jari, di ujung jari. Aman saja ya. Jadi buatlah soal dengan ketajaman yang lebih tajam. Misalnya di sini adalah permintaan pemeriksaan plebotomi untuk pemeriksaan darah rutin dan LED. Berarti kan tidak mungkin menggunakan darah kapiler. Nah, jadi ini kelemahan soal ini adalah tidak terlalu tajam membuat soal. Nah, oke ya. Kita lanjut lagi. Masuk ke soal nomor 2. Dilakukan plebotomi menggunakan spuit atau siring untuk pemeriksaan darah rutin. Kemudian sampel darah dimasukkan ke dalam tabung vakum dengan cara menusukkan jarum ke dalam tabung dan disemprotkan dengan menekan pendorong suntikan. Sampel dihimogenkan dengan cara membolak-balik tabung sebanyak 8-10 kali. Pemeriksaan dikerjakan 1 jam setelah pengambilan darah. Hasil pemeriksaan menggunakan hematologi analyzer didapatkan jumlah eritrosit sangat rendah dan nilai hemoglobin normal. Pertanyaannya, faktor apakah yang menyebabkan jumlah eritrosit menjadi rendah dalam kasus tersebut? Yang A, homogenisasi kurang menyebabkan darah tidak bercampur dengan antikoagulan. Yang B, penundaan pemeriksaan selama 1 jam. Yang C, kesalahan penggunaan jenis antikoagulan. Kemudian yang D, alat otomatis tidak akurat. Kemudian yang E, sebagian eritrosit lisis. Nah, jawabannya di sini menurut yang membuat soal, yang keinginan dia adalah sebagian eritrosit lisis. Dikarenakan di sini pada saat memasukkan tabung dia menyemprotkan atau menekan tadi memaksa dengan intinya seperti ini. Memasukkan ke dalam tabung tanpa dicabut jarumnya. Jadi langsung saja tekan jarumnya dengan cara mendorong, disemprotkan dengan menekan pendorong suntikan. Itu tidak begitu masalah sebenarnya dengan syarat memasukkannya pelan-pelan. Pelan-pelan disemprotkan dengan menekan pendorong suntikan. Pelan-pelan tidak masalah, tidak akan lisis. Seharusnya konsep soalnya ini dipandangkan dengan menekan dengan cepat pendorongnya. Sehingga itu akan terjadi proses lisis. Itu menurut pengalaman di lapangan. Jadi apabila kita menekannya pelan-pelan, disemprotkan, itu tidak masalah. Tidak ada lisis. Itu satu. Tapi bila dengan menekannya cepat, cepat dengan waktu yang cepat dan kuat, berarti itu akan menjadi terjadinya proses lisis, eritrosit lisis. Jadi pada kasus lisis ini hemoglobin tetap normal, tapi eritrosit memang rendah karena sel eritrositnya pecah, ya kan? Jadi terjadi hemoglobinemia. Hemoglobinemia tidak masalah untuk diukur pengukuran
hemoglobin di dalam darah. Kemudian lagi yang kita analisa di sini yaitu tidak di sini sebenarnya namanya homogenisasi itu penting juga. Kemudian juga yang menyebabkan kesalahan ini bisa juga alat otomatis tidak akurat, bisa juga. Jadi tidak mesti. Jadi di sini harusnya kalimatnya faktor pra-analitik apa yang menyebabkan jumlah eritrosit menjadi rendah dalam kasus ini. Itu harusnya seperti itu konsep soalnya. Karena di sini mungkin saja di analitiknya alatnya tidak akurat sehingga salah dalam memberikan faktor dari impedance-nya menyebabkan HB-nya normal, eritrositnya rendah. Berarti faktor impedance-nya harus dinaikkan sehingga berdekatan dengan faktor dari nilai hemoglobin yang sebenarnya. Ini penting ya teman-teman. Jadi membuat soal tidak asal membuat sebuah konsep yang mana mungkin ini sebenarnya saya sudah tahu juga tujuannya memang untuk memperlihatkan bahwa kesalahan dalam menyemprotkan atau mendorong suntikan ke dalam tabung vakum. Oke, lanjut kita pindah ke soal nomor 3 ya. Peningkatan sel darah merah yang masih mengandung RNA mengindikasikan bahwa produksi eritrosit dipercepat, sedangkan penurunan sel darah merah yang masih mengandung RNA mengindikasikan produksi eritrosit oleh sumsum tulang berkurang. Atas permintaan dokter dilakukan pemeriksaan untuk menghitung sel yang masih mengandung RNA tersebut. Cat apakah yang harus digunakan untuk menghitung sel tersebut? Yang A, Wright, kemudian yang B, BCB, yang C, Giemsa, yang D, Hayem, atau yang E, Truk. Nah, jawabannya di sini yang tepat adalah BCB, Brilliant Crescent Blue. Brilliant Crescent Blue digunakan dalam metode pemeriksaan suprapital. Jadi eritrosit dalam kondisi hidup diwarnai, itu adalah pewarnaan suprapital. Eritrosit lalu dilihat di dalam sitoplasmanya apabila mengandung sisa-sisa RNA, sini harusnya sisa-sisa RNA, maka akan terlihat berupa retikulum, yaitu retikulosit selnya. Jadi dia pada saat proses pematangan dia sudah dari metarubrisit, sebelum keluar dia harus melepaskan inti dulu. Makanya intinya keluar sementara sisa-sisa organel lainnya masih ada berupa retikulum. Retikulum tadi memberi warna biru pada eritrosit yang diwarnai dengan Brilliant Crescent Blue. Oke, kita pindah selanjutnya ke soal nomor 4 ya. Hal yang perlu diperhatikan dalam batas waktu penyimpanan spesimen adalah suhu, jenis antikoagulan, dan jenis pemeriksaan. Ada 3 ya. Spesimen darah EDTA sering disimpan pada suhu kamar sebelum pemeriksaan. Pertanyaannya, hal apakah yang harus diperhatikan sebelum melakukan pemeriksaan menggunakan spesimen tersebut? Yang A, LED harus diperiksa dalam waktu kurang dari 6 jam. Yang B, hitung eritrosit harus diperiksa dalam waktu kurang dari 10 jam. Kemudian yang C, hitung trombosit harus diperiksa dalam waktu kurang dari 1 jam. Kemudian yang D, hitung hematokrit harus diperiksa dalam waktu kurang dari 10 jam. Atau yang E, pembuatan preparat apus yang belum difiksasi harus diperiksa dalam waktu kurang dari 2 jam. Jawabannya di sini yang tepat kita harus memperhatikan adalah hitung trombosit harus diperiksa dalam waktu kurang dari 1 jam. Karena setelah 1 jam trombosit tidak lagi seperti halnya yang kita ambil dari pasien. Dia ada sebagian yang mengalami menempel pada kaca dinding kaca dari tabung atau mengalami agregasi sehingga tidak lagi penghitungannya lebih tepat atau teliti ya. Jadi di sini penting trombosit yang terpengaruh. Kalau 2 jam nanti yang terpengaruh adalah leukosit ya. Sementara setelah 3 jam nanti eritrosit yang terpengaruh. Jadi di sini penting 1, 2, 3 jam 3 sel ini yang berpengaruh secara berturut-turut. Oke, kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 5. Seorang ATLM di laboratorium melakukan pemeriksaan apusan darah untuk menilai morfologi sel darah. Maksudnya di sini adalah menilai plasma dan inti, nukleus, inti ya nukleus. Untuk mengetahui jenis sel muda. Cat apakah yang digunakan? Nah, ini pertanyaannya. Yang A, Wright, yang B, Giemsa, yang C, Eosin,
kemudian yang D BCB, atau yang E Hayem. Jadi jawabannya di sini yang benar adalah right. Jadi kalau untuk hapusan darah tepi atau sumsum tulang itu paling bagus menggunakan right ya. Right, walaupun bisa nanti menggunakan migronwal. Nah, untuk Gimsa lebih arahnya ke arah parasit darah. Jadi teman-teman penting ya untuk parasit darah, karena bedanya kalau right ini ada 2 zat warna, yaitu terdiri dari methylene blue dengan iosin, sementara Gimsa itu methylene blue, iosin, dan azur methylene. Azur methylene ini berwarna biru laut sehingga mempengaruhi ke intensitas warna birunya lebih banyak. Sehingga nanti pada saat diwarnai eritrosit, warna merahnya kalah pada eritrosit. Sehingga eritrosit warnanya kelabu ya, tidak lagi berwarna merah. Nah, jadi Gimsa sebenarnya boleh juga untuk menilai morfologi darah. Jadi di sini pilihannya seharusnya Gimsa dihapus atau diganti dengan jenis lain. Misalnya pewarnaan tantium hok misalnya, atau pewarnaan yang lain, supaya tidak memberikan kesan seperti ini. Karena ada beberapa kampus atau beberapa tempat atau mungkin tidak tahu juga mengajarkan untuk pemeriksaan Difkon menggunakan Gimsa, sehingga mungkin mahasiswa akan memilih Gimsa ini, padahal right yang paling tepat ya. Nah, sementara untuk sediaan hapus morfologi darah tepi dan bisa menggunakan pula standing migronwal Gimsa atau right Gimsa. Nah, ini jadi pula standing untuk jadi dengan cara memfiksasi dengan migronwal dulu atau right, kemudian dicampur nanti buffer dengan Gimsa encer, maka akan lebih bagus hasil pewarnaannya ketimbang tunggal. Oke, itu saja. Kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 6. Seorang pasien datang membawa formulir pemeriksaan malaria atas permintaan dokter. Kemudian dilakukan pemeriksaan hapusan darah untuk mengetahui jenis dan stadium parasit. Cat apakah yang lebih baik digunakan? Yang A right, yang B Gimsa, yang C iosin, kemudian yang D BCB, atau yang E Hayem. Jadi jelas ini kebalikannya ya. Tadi saya sudah ceritakan bahwa untuk malaria itu cocoknya adalah Gimsa. Jadi Gimsa itu ada 3, ada methylene blue, iosin, dan azur methylene. Azur methylene memberi kontras yang lebih bagus pada sitoplasma dan inti parasit. Walaupun di sini dalam kondisi tertentu Gimsa habis, bisa menggunakan right. Jadi right mirip-mirip saja dan hasilnya kurang lebih hampir mendekati, walaupun lebih bagus Gimsa. Kita pindah lanjut selanjutnya ke soal nomor 7 ya. Masih di channel ATLM Indonesia. Dari sampel darah EDTA yang diperoleh dilakukan pemeriksaan hitung jenis leukosit. Data yang ada diketahui bahwa pasien berusia 7 tahun dengan diagnosa infeksi cacing. Hasil pemeriksaan didapatkan salah satu jenis leukosit meningkat yang mendukung diagnosis dokter. Jenis leukosit apakah yang meningkat? Yang A basofil, yang B neutrofil segmen, yang C monosit, yang D eosinofil, atau yang E limfosit. Jadi ke arah infeksi cacing itu adalah yang benar adalah eosinofil. Eosinofil adalah reaksi atau tanggapan tubuh terhadap infeksi cacing, alergi juga. Sebenarnya cacing tadi mengeluarkan zat yang menyebabkan alergi. Jadi sebenarnya infeksi cacing ini secara tidak langsung menyebabkan alergi berupa kenaikan eosinofil. Kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 8 ya. Dilakukan pemeriksaan darah rutin terhadap pasien dengan diagnosis demam berdarah. Tambah lagi di belakangnya dengue. Jadi DBD, demam berdarah tuh banyak. Yang memang kalau pasiennya itu dengue ya sudah memang benar demam berdarah dengue. Jadi DBD ya. Dari hasil pemeriksaan menggunakan hematologi analyzer didapatkan jumlah trombosit 80.000 sel per mikroliter darah. Nah, ini orang pasien kasus DBD ya, demam berdarah dengue. Apakah yang dilakukan untuk validasi hasil tersebut? Yang A mengulangi pemeriksaan, yang B mengulangi pengambilan darah, yang C hasil sudah valid karena sesuai dengan diagnosis, yang D melakukan konfirmasi hasil dengan hapusan darah tepi, kemudian yang E menyerahkan hasil tersebut kepada dokter yang bertugas. Jadi untuk melakukannya, memvalidasinya dengan cara
Melakukan konfirmasi hasil dengan hapusan darah tepi. Nah, hapusan darah tepi ini kita tahu bahwa satu biji trombosit yang kita temukan di lapang pandang lensa 100 kali menggunakan imersi, bila kita ketemu satu biji di lapang pandang itu setara dengan 20.000. Jadi kalau 80.000 berarti kita dapatnya 4 biji per lapang pandang. Jadi kita geser lapang pandang mungkin dapat 4, dapat 3, dapat 2, dapat 4, dapat 3, dapat 2, dapat 4. Kita rata-ratakan nanti ketemu. Misalnya rata-ratanya dapatnya misalnya 4 atau 3,8 dikali 20.000. Maka kemungkinan dekatnya adalah mendekati, begitu misalnya ternyata dapatnya 78.000. 78.000 dekat dengan 80.000. Berarti memang hasil di hematologi analyzer memang benar atau valid sehingga hasil boleh dikeluarkan. Kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 9. Seorang pasien datang ke ruang sampling dengan membawa form pemeriksaan laboratorium dari dokter. Dalam form pemeriksaan tersebut terdapat permintaan pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan kimia darah, kultur darah, dan pemeriksaan hemostasis. Langsung sekali 4. Pertanyaannya, manakah urutan pengambilan sampel darah yang benar dalam kasus ini? Yang A, kultur darah, hemostasis, kimia darah, darah lengkap. Yang B, hemostasis, kultur darah, kimia darah, darah lengkap. Yang C, kultur darah, hemostasis, darah lengkap, kimia darah. Yang D, darah lengkap, kultur darah, hemostasis, kimia darah. Kimia darah, kultur darah, hemostasis, dan darah lengkap. Jadi ini bingung ya kalau memang belum pernah melakukannya. Jadi di sini prioritas utama adalah kultur darah dulu. Jadi kultur darah dulu dimasukkan. Ini lumayan banyak ya, kultur sampai dengan 10 ml ya. 10 ml kalau memang 2 aerob dan aerob 2 kali. Kemudian yang kedua hemostasis. Ini karena ini penting karena pada saat kita mencabut jarum tadi khawatirnya kalau tercampur ya. Nah, hemostasis berarti sitrat dulu ya 3,2%. Kemudian kimia darah. Nah, kimia darah ini karena kosong aman. Ujung jarum yang kita tusukkan tadi aman karena kalau kita dahulukan yang ungu, khawatirnya antikulon tadi masuk ke dalam kimia darah, akibatnya tidak terjadi pembekuan karena masuknya EDTA sebagai kontaminan. Nah ini kira-kira ya kenapa alasannya untuk darah lengkap EDTA itu terakhir, karena dia cairnya ini khawatirnya jarum yang di balik tusukan yang di belakangnya itu terkontaminasi pada saat kita mencabutnya. Oke, kita pindah lanjut ke soal nomor 10. Dilakukan pemeriksaan hapusan darah tepi atas permintaan dokter. Preparat tersebut difiksasi dengan metanol dan dicat menggunakan pewarna Gimsa. Ini harusnya menggunakan merek ya. Ketika dilakukan pemeriksaan di bawah mikroskop, didapatkan sel eritrosit yang berlubang pada bagian tengahnya. Apakah yang menyebabkan keadaan tersebut? Yang A, perbandingan buffer fosfat dengan Gimsa tidak sesuai. Yang B, larutan cat terlalu asam. Yang C, larutan cat terlalu basah. Yang D, kondisi klinis pasien. Yang E, fiksasi dengan metanol tidak sempurna. Nah ini bahayanya kondisi ini adalah karena kasusnya adalah fiksasi dengan metanol tidak sempurna. Jadi kalau fiksasinya tidak terlalu lama sehingga eritrositnya mengalami berlubang-lubang dan mungkin banyak mengalami krenasi karena pada saat diwarnai dia tidak lengket sehingga masih bisa berubah sitoplasmanya ya. Oke ya, oke lanjut kita. Itu saja sebanyak 10 buah soal di seri 101 pembahasan hematologi sesi 9. Jangan lupa teman-teman yang baru bergabung subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update-update video atau info-info atau hal-hal lain terkait dengan ilmu seputar laboratorium medik. Nantikan soal lainnya. Salam kompetensi. Semoga pembahasan kita hari ini bermanfaat dan barokah bagi kita semuanya, bertambah ilmunya dan bertambah cerdas. Dan semoga teman-teman yang menyimaknya mendapatkan kelulusan dalam uji kompetensi dan mendapatkan nilai yang tinggi atau maksimal. Saya Ahmad Le pamit, sampai jumpa. Bye.